Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Aderiani Pasaribu dengan NPM 24110227 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan hasil tugas UTS saya, mata kuliah Web Framework Programming, yaitu pembuatan REST menggunakan Node.js, Express.js, MySQL, XAMPP, dan Postman. API yang saya buat menggunakan satu tabel, yaitu tabel jajanan dengan dua metode, yaitu metode get dan post. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Jadi software yang diperlukan di sini adalah XAMPP Control Panel, Visual Studio Code, dan Postman. Langsung saja, buka aplikasi XAMPP Control Panel. Lalu pada layanan ini, aktifkan MySQL dan Apache. Kemudian, klik Cell. Ketikkan MySQL uroot untuk masuk ke MariaDB. Selanjutnya, saya membuat sebuah database yang nantinya database tersebut digunakan untuk menyimpan satu tabel, yaitu tabel jajanan. Ketikkan create database. Saya membuat database dengan nama DB AD Pasaribu UTS UFP. Setelah database berhasil dibuat, saya memilih database tersebut menggunakan perintah use agar menampilkan tabel jajanan nantinya. Kemudian membuat tabel jajanan yang memiliki 3 field, yaitu kode sebagai primary key, nama, dan harga. Setelah itu, saya memasukkan 10 data contoh ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Selanjutnya, saya menjalankan perintah select bintang from jajanan untuk memastikan seluruh data berhasil tersimpan di database dan juga untuk menampilkan tabel jajanan. Setelah database dan seluruh tabel berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah membuat project menggunakan Node.js. Saya membuka command prompt dengan menekan Windows plus R. Kemudian membuat sebuah folder project menggunakan perintah mkdir. Selanjutnya saya masuk ke dalam folder tersebut menggunakan perintah cd. Setelah berada di dalam folder project, saya menginstal package yang diperlukan, yaitu Express dan MySQL 2 menggunakan perintah berikut. Setelah seluruh package berhasil diinstal, saya membuka folder project menggunakan Visual Studio Code, ketikkan code spasi titik. Pada project ini, saya membuat sebuah folder bernama config. Di dalam folder config, terdapat file database.js yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Sedangkan pada folder utama, project terdapat file server.js yang berisi implementasi IP get dan post untuk tabel jajanan. Selanjutnya saya membuat file database.js yang berada di dalam folder config. File ini berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Node.js dengan database MySQL. Pada bagian database, saya menyesuaikannya dengan nama database yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian saya membuat koneksi ke database. Jika koneksi berhasil, maka aplikasi dapat melakukan proses root terhadap database MySQL. Setelah file database.js selesai dibuat, simpan dengan Ctrl S. Langkah berikutnya adalah membuat file server.js. File server.js merupakan file utama dalam project yang berisi implementasi API menggunakan framework Express.js. Selanjutnya saya menentukan nomor port yang akan digunakan server, yaitu port 3000. Kemudian saya mengaktifkan middleware Express.json yang berfungsi agar aplikasi dapat membaca data berformat JSON yang dikirim melalui Postman. Berikutnya saya membuat endpoint get yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data dari database. Kemudian saya membuat endpoint post yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database.
Terakhir, saya menjalankan server menggunakan fungsi listen, sehingga IP dapat diakses melalui browser maupun Postman menggunakan alamat localhost dan port yang telah ditentukan. Berikutnya, saya akan menjalankannya melalui command prompt. Ketikkan node server JS. Baik, di sini terjadi error, maka saya akan pergi untuk mengecek di mana bagian yang error. Dan ternyata, yang error di sini adalah pada bagian nama database-nya. Jadi, perlu teliti dan juga hati-hati, jangan sampai ada yang salah, kata-kata yang kurang ataupun typo. Setelah diperbaiki, jalankan kembali melalui command prompt dengan mengetikkan node server JS. Koneksi database berhasil. Selanjutnya saya melakukan pengujian metode get menggunakan Postman. Saya mengirimkan request ke endpoint di jajanan. Hasilnya seluruh data pada tabel jajanan berhasil ditampilkan dalam format JSON. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan data berhasil dilakukan. Berikutnya saya menguji metode post untuk menambahkan data baru. Saya mengirimkan data berupa kode, nama, dan harga melalui Postman. Setelah request berhasil dikirim, saya melakukan pengujian kembali menggunakan metode get. Terakhir, saya akan menjalankan kembali metode get untuk memastikan data yang ditambahkan melalui metode post berhasil tersimpan di database. Baiklah, di sini terlihat bahwa data berhasil tersimpan di dalam database. Dengan demikian, seluruh proses pembuatan dan pengujian REST IP pada tabel jajanan berhasil dilakukan dengan baik menggunakan metode get dan post. Demikian demonstrasi REST IP yang saya buat untuk tugas UTS mata kuliah Web Framework Programming dengan menggunakan metode get dan post pada tabel jajanan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.